Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam majlis ilmiah, dan insyaallah seperti biasa kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah, yang kali ini mulai memasuki ayat yang ke-92. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian Musa alaihi salatu wassalam dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tapi kemudian kalian malah tetap menjadikan seekor anak sapi sebagai sembahan bagi kalian di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalian benar-benar sebagai kaum yang zalim. Tafsiran dari ayat yang ke-92 ini, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini kembali mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang besar yang telah diberikannya kepada mereka, yaitu kehadiran seorang nabi dan rasul di tengah-tengah mereka. Dalam hal ini adalah Musa alaihi salatu wassalam. Walaqad ja'akum nabiyullah Musa bil mu'jizati al-wadihati ad-dalati ala sidqihi. Kata Allah di ayat itu, sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi Allah, yaitu Musa, bil mu'jizati, dengan membawa mu'jizat, al-wadihati, yang jelas, ad-dalati, yang menunjukkan ala sidqihi, atas kebenaran nabi tersebut, yakni Musa alaihi salatu wassalam. Katufani wal jarradi wal qummali wal dhafadi. Di antara mu'jizat yang ada pada Musa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah katufan, seperti banjir yang besar. Musa alaihi salatu wassalam mampu mendatangkan banjir yang begitu besar. Wal jarad, dan belalang-belalang yang jumlahnya begitu banyak tidak tahu dari mana datangnya. Wal qummal, dan kutu-kutu, wal dhafadi, serta katak-katak.
Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai 9 macam. Wa ghairi dzalika mimma dzakarahu Allah fil Qur'anil azim. Dan mukjizat-mukjizat Musa yang lainnya yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Azim. Di antaranya tongkat yang bisa berubah menjadi apa? Ular. Kemudian tangan yang mengeluarkan sinar yang putih atau cahaya yang putih. Ya. Ini semua mukjizat yang dimiliki oleh Musa alaihi salatu wassalam. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Supaya Bani Israel benar-benar yakin bahwa Musa adalah Nabi Allah. Datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalika ittakhadtumul ijla ma'budan. Namun kata Allah di ayat itu, meski demikian, kalian wahai Bani Israel tetap menjadikan seekor anak sapi sebagai sembahan kalian. Ba'da dhihabi Musa ila miqati rabbih, setelah kepergian Musa untuk bertemu dengan Rabbnya. Wa antum mutajawizuna hududallah. Kalian wahai Bani Israel benar-benar melampaui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat itu Allah katakan wa antum zalimun. Kalian benar-benar zalim, melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-93. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, kemudian kami tinggikan di atas mereka gunung Tursina. Kami katakan kepada mereka, ambillah apa yang telah datang kepada kalian berupa kitab Taurat, biquwwatin dengan sungguh-sungguh, wasma'u dan dengarkanlah nabi kalian. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa 'asayna. Kami memang telah mendengar, tetapi kami melanggarnya. Wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Akhirnya diserapkan ke dalam hati-hati mereka keinginan untuk tetap beribadah kepada seekor anak sapi lantaran kekafiran yang ada pada diri mereka. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang seperti ini. Ya. Seperti hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang munafik ketika hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit, kemudian Allah hukum dengan apa? Dengan ditambahkan penyakit itu semakin akut dalam hati mereka. Ya. Qul, katakan, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakan kepada mereka, sungguh sangat jelek keimanan, kepercayaan yang ada pada diri kalian yang telah menyuruh kalian untuk berbuat seperti itu. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang memiliki keimanan dan kepercayaan. Tafsir dari ayat ini, ayat yang ke-93, qala wadhkuru hina akhadna 'alaikum 'ahdan muakkada. Allah di ayat itu menyatakan wadhkuru, ingatlah selalu oleh kalian, jangan pernah kalian lupakan ketika kami mengambil janji dari kalian, janji yang pasti, biqubuli ma ja'akum bihi min Musa minat Taurat, untuk menerima apa yang telah dibawa oleh Musa kepada kalian, yaitu kitab Taurat. Fanaqadtumul ahda, namun kalian melanggar janji itu. Farafa'na jabalat tur fawqa ru'usikum, padahal kami sudah mengangkat, kami sudah meninggikan gunung Tursina di atas kepala-kepala kalian. Sambil meminta janji dari mereka, Allah angkat gunung Tursina di atas kepala-kepala mereka.
Wa qulna lakum, kata Allah, kami katakan kepada mereka pada saat itu, kepada kalian pada saat itu, khudhu ma atainakum bijiddin. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat, bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wasma'u wa ati'u, dengar nabi kalian, taati nabi kalian. Wa illa, kalau tidak, asqatnal jabal alaikum, kami akan timpakan gunung Tursina ini kepada kalian. Tapi apa jawaban Bani Israel? Kata Allah, faqultum, Bani Israel, kalian malah mengatakan, sami'na qaulaka wa asaina. Kami memang mendengar ucapanmu, tapi kami melanggarmu. Ya. Kami melanggarnya. Kenapa mereka sampai seperti ini? Mendengar, tapi kemudian melanggar, tidak menaati. Li'anna ibadatal ijli qad imtazajat bi qulubikum wa bisababi tamadikum fil kufri. Karena peribadatan terhadap seekor anak sapi telah benar-benar melekat dalam hati kalian. Bisababi tamadikum fil kufri, dengan sebab tetapnya dan terus-terusannya kalian di atas kekufuran. Ya. Ini yang dalam ayat tadi dikatakan wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Diresapkan ke dalam hati-hati mereka itu keinginan untuk selalu menyembah anak sapi lantaran kekafirannya. Jadi keinginan untuk beribadah kepada anak sapi, menyembah seekor anak sapi itu betul-betul sudah melekat dalam hati mereka, dan itu disebabkan karena mereka terus-terusan di atas kekufuran. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sesuatu kalau sudah menancap kuat, melekat di dalam hati, maka akan sulit untuk bisa keluar darinya. Kebatilan, kesesatan, kesyirikan kalau sudah masuk ke dalam hati dan menjadi sebuah akidah dan keyakinan, maka akan membuat seseorang sulit untuk bisa menerima kebenaran. Jadi jangan main-main dengan urusan apa? Hati. Ya. Sesuatu kalau sudah dimasukkan hati bisa berbahaya. Jangankan urusan agama, urusan dunia saja. Ya, urusan dunia saja, ada sengketa sedikit dalam urusan dunia dengan teman, kemudian dimasukkan ke dalam hati, maka sulit akan berakhir. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam ranah hati. Ya. Maka Bani Israel ketika keinginan untuk selalu menyembah seekor anak sapi itu sudah melekat kuat dalam hati mereka, sulit bagi mereka untuk bisa keluar. Sulit bagi mereka untuk bisa melepaskan dirinya. Padahal Allah sudah mendatangkan Musa, menurunkan kitab Taurat. Ya. Bahkan Nabi Musa diberi sekian mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja Allah sudah meminta janji kepada mereka. Allah sudah selamatkan mereka. Gunung itu ditinggikan di atas kepala mereka. Tetapi tetap seperti itu. Ya. Maka kata Allah di ayat tadi, qul, katakan, lahum ayyuhar rasul. Katakan kepada mereka, wahai Rasul. Qabuha ma ya'murukum bihi imanukum minal kufri wad dhalal. Sungguh jelek keimanan, kepercayaan yang ada dalam diri kalian, yang menyuruh kalian untuk melakukan kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum. Jika memang kalian mengaku percaya, beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Nah. Berikutnya ayat yang ke-94. Qala qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakan kepada orang-orang Yahudi, jika memang menurut kalian negeri akhirat yang ada di sisi kalian itu menjadi milik kalian dan bukan menjadi milik yang lainnya, fatamannawul mauta, maka silahkan kalian minta kepada Allah untuk segera dijemput oleh kematian. In kuntum shadiqin, jika memang kalian jujur, benar dalam klaim pengakuan kalian. Tafsiran dari ayat ini, qul ayyuhar rasul. Allah di ayat itu menyatakan, katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka, orang-orang Yahudi, lil Yahudi,
Alladzina yad'una, yang mereka mengklaim, mereka mengaku annal jannata khassatun bihim, bahwa surga itu khusus milik mereka. Li za'mihim annahum awliyaullah min dunin nas, karena mereka mengaku bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Wa annahum abna'uhu, mereka adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uhu, dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Terlalu pede orang-orang Yahudi. Mengaku bahwa tidak ada umat, tidak ada kaum yang lebih baik selain dari mereka. Mereka mengaku bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Mereka mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga mereka mengatakan bahwa surga ini hanya milik kami. Katakan kepada orang-orang Yahudi yang seperti itu keadaannya, in kanal amru kadzalik, jika memang persoalannya seperti itu, fad'u 'alal kadzibina minkum aw min ghairikum bil maut. Silahkan ajak orang-orang yang dusta di kalangan kalian atau selainnya bil maut, agar segera dijemput oleh kematian. In kuntum shadiqina fi da'wakum hadihi, jika kalian memang jujur dalam pengakuan kalian ini. Silahkan minta kepada Allah agar segera dimatikan. Ya, supaya cepat masuk surga sesuai dengan pengakuannya dan klaimnya. Dituntut oleh Allah kalau memang kalian jujur. Karena kejujuran itu membutuhkan bukti. Ya, kejujuran membutuhkan bukti. Kalau kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Al-Quran, maka buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita menyatakan bahwa kita mencintai Rasul, maka buktikan dengan cara apa? Dengan cara ittiba kepadanya dan taat kepadanya. Kalau kita mengklaim bahwa kita adalah orang-orang yang baik keislamannya, maka buktikan dengan amal. Ya. Buktikan dengan amal. Kejujuran membutuhkan bukti. Sekarang ini tidak perlu banyak pengakuan, klaim-klaim. Ya. Yang dibutuhkan hanyalah bukti. Berapa banyak orang yang bisanya cuman mengklaim, bisanya cuman mengaku, tetapi ketika diminta untuk mendatangkan bukti, tidak bisa. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, mengatakan, "Lau yu'ton nasu bida'wahum", seandainya manusia itu diberikan kebebasan untuk mengklaim, untuk mengaku, "ladda'a rijalun amwala qaumin aw dima'ahum", atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tentu akan ada orang-orang yang mengklaim memiliki harta benda yang dimiliki oleh suatu kaum, atau akan ada orang-orang yang menuduh suatu kaum telah melakukan pembunuhan. Sekali lagi, seandainya manusia diberi kebebasan untuk mengklaim dan mengaku. Ya, jadi Islam tidak butuh pengakuan. Islam butuh sesuatu yang real, fakta, sesuai dengan nyata. Ya, butuh amal, bukan hanya sekedar butuh pengakuan, klaim bahwa saya beriman. Nah, tapi butuh bukti yang menjelaskan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada mereka orang-orang Yahudi untuk mendatangkan apa? Bukti. Coba minta kalian mati supaya segera dijemput oleh kematian. Kalau memang kalian apa? Jujur. Dan nyatanya mereka tidak sanggup untuk itu. Ya. Dan ini dijelaskan di ayat yang setelahnya. Ayat yang ke-95. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah mau selama-lamanya untuk berangan-angan agar segera diwafatkan, segera dimatikan. Bima qaddamat aydihim, itu karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Wallahu alimun bidzalimin. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan orang-orang yang zalim. Nyatanya mereka enggak berani meminta agar segera diwafatkan oleh Allah. Mereka tidak berani agar segera dijemput oleh kematian, karena mereka tahu bahwa setelah kematian itu ada sesuatu yang besar. Mereka tahu kematian itu bukan hanya sekedar berpisahnya jasad dengan ruh.
Bukan sekedar itu. Mereka tahu bahwa kematian itu bukan sekedar berpisahnya seseorang dengan kawannya, dengan temannya, dengan kekasihnya, dengan ayahnya, dengan anaknya. Bukan. Mereka tahu bahwa sesungguhnya kematian itu bukan hanya sekedar berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang besar setelah kematian. Makanya ketika dituntut oleh Allah, coba minta agar kalian segera dimatikan, mereka tidak mau. La yatamannaunahu abadan. Ya. Mereka enggak mau. Seperti ini. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Tahu akan ada perhitungan setelah apa? Kematian. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala walan yaf'alu dzalika abadan. Mereka lan yaf'alu dzalika abadan, tidak akan pernah mungkin mau melakukan hal yang seperti itu selama-lamanya. Karena takut mati mereka. Ya. Lima ya'rifunahu min sidqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa min kadzibihim wa iftiraihim, karena mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu jujur sementara mereka dusta. Ya. Dari hati kecil memual bisa dibohongan. Ya. Tahu orang-orang Yahudi walau bagaimanapun hati kecilnya tetap mengakui bahwa Muhammad itu benar dan mereka dusta. Ya. Oleh karena itu mereka enggak mau ketika diminta untuk memohon kepada Allah segera dimatikan, mereka tidak mau melakukannya. Wa bisababi martakabuhu minal kufri wal isyan, dan di samping itu mereka tidak mau mengerjakannya, tidak mau melakukannya karena sebab dosa, kekufuran dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Al-mu'addiyaini ila hurmanihim minal jannah, di mana kekufuran dan kemaksiatan ini adalah dua hal yang bisa menghalangi mereka dari surga dan akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Wallahu ta'ala alimun bidzzalimina min ibadihi. Allah ta'ala maha tahu siapa-siapa saja yang zalim dari kalangan hambanya, wa sayujazihim ala dzalika, dan Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya. Nah, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihim minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ta'malun. Allah basirun bima ya'malun. Wala tajidannahum ahrasan nas. Kata Allah, kamu akan benar-benar mendapati kalau mereka itu manusia-manusia yang tamak, manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang sangat besar keinginannya untuk tetap hidup. Binal ladzina asyraku, dibandingkan dengan orang-orang musyrikin sekalipun. Ya, ketamakannya jauh lebih besar untuk itu. Yawaddu ahaduhum, sampai-sampai salah seorang di kalangan mereka, orang-orang Yahudi, ya, sangat ingin diberi umur sampai alfasanah, 1000 tahun. Ingin, senang. Wa ma huwa bimuzahzihim minal adzab. Padahal umur yang panjang itu tidak akan bisa menjauhkan mereka dari azab Allah. Umur yang panjang itu enggak akan bisa menjauhkannya dari azab Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala wala ta'lamanna ayyuhar rasul, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasul. Wala ta'lamanna ayyuhar rasul, kata Allah, engkau wahai Rasul pasti akan tahu. Annal yahuda asyaddun nas ragbatan fi tulil hayat ayyan kanat hadhil hayat minadz dzullah wal mahanah. Engkau wahai Rasul benar-benar akan tahu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah manusia-manusia yang
paling kuat keinginannya untuk bisa hidup lebih lama di dunia. Ayyan kanat hadhil hayat, dalam keadaan apapun hidupnya. Minadz-dzullah wal mahana, meskipun ditimpa kehinaan dan kerendahan. Ya. Bal tazidu ragbatuhum fi tulil hayat ala ragabatil musyrikin, bahkan keinginannya untuk tetap hidup di dunia dalam waktu yang panjang itu melebihi keinginan kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin aja kalah keinginannya dalam hal ini. Ingin tetap tinggal di dunia, hidup lebih lama. Nah. Yatamannal Yahudiyu, seorang Yahudi berangan-angan an ya'isha alfasana, untuk bisa hidup sampai 1000 tahun. Sampai seperti itu ya. Karena keinginan untuk hidup lebih lama di dunia, akhirnya melamun ya, berangan-angan, bercita-cita hidup selama 1000 tahun. Wala yub'iduhu hadzal umru at-tawilu in hasala min 'adzabillah. Padahal umur yang panjang ini, kalaupun dia mendapatkannya, maka tidaklah akan dapat menjauhkannya min azabillah, dari azab Allah. Wallahu ta'ala la yakhfa alaihi syai'un min a'malihim. Allah tidak luput sedikit pun dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa sayujazihim 'alaiha, Allah pasti akan membalasnya. Bima yastahiqunahu minal azab, dengan hukuman dan azab yang cocok, yang pantas. Walikulli ummatin ajal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tiap-tiap umat itu memiliki ajalnya, memiliki batas akhirnya untuk tinggal di dunia. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang masa ajalnya, habis waktunya untuk tinggal di dunia, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah tidak akan mengakhirkannya barang sekejap dan tidak akan pula mempercepatnya. Biarkan mereka orang-orang Yahudi berangan-angan untuk bisa hidup lebih lama di dunia sampai 1000 tahun. Tapi Allah sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ditentukan masa hidupnya di dunia. Nanti akan sampai pada titik di mana dia akan keluar dari dunia. Semua orang akan keluar dari dunia. Akan sampai pada garis finish. Ya. Akan ada masa expired. Ya. Masa habis tinggal di dunia. Nah, berikutnya ayat yang ke-97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Katakanlah olehmu wahai Rasul, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menganggap Jibril sebagai musuhnya, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang ada padanya, kitab sebelumnya yang ada padanya, wa huda wa busyra lil mu'minin, Quran itu sebagai petunjuk, kemudian juga sebagai penyampai kabar gembira bagi kaum mukminin. Alhamdulillah. Tafsiran dari ayat ini, qala qul ya ayyuhar rasul. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru rasulnya. Katakan olehmu wahai Rasul, lil Yahudi, kepada orang-orang Yahudi, hina qalu, ketika mereka mengatakan inna Jibril huwa aduwuna minal malaikah, bahwa Jibril adalah musuh kami dari kalangan malaikah. Karena Jibril telah membawa wahyu, Jibril telah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk sebab itulah diantaranya orang-orang Yahudi menganggap Jibril sebagai musuhnya, sama persis seperti turunannya kaum Syiah. Ya,
yang juga menganggap Jibril telah salah dalam memberikan wahyu, seharusnya kepada Ali bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama persis. Ya. Karena masih satu turunan itu ya. Satu sumber. Ya. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah. Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzala al-Qur'an ala qalbika bi idznillah ta'ala musaddiqan lima sabaqahu min kutubillah wa hadiyan ila al-haqq wa mubasysyiran lil musaddiqina bihi bi kulli khairin fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Jibril telah membawa Al-Qur'an, menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Ta'ala. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Hadiyan ilal haq, memberi petunjuk kepada kebenaran. Mubasysyiran lil musaddiqina bihi bikulli khairin, menyampaikan kabar gembira dengan segenap kebaikan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mempercayainya. Nah. Ini sindiran dari Allah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Sebenarnya keberadaan Al-Quran itu membenarkan keberadaan kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan menentang atau bahkan menyelisihi, tidak. Tapi keberadaan Al-Quran, turunnya Al-Quran itu justru membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya atau isi-isi kitab yang sebelumnya. Nah, karena Al-Quran datang sebagai pemberi petunjuk dan isinya adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-98, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai musuhnya, malaikat sebagai musuhnya, rasul-rasulnya sebagai musuhnya, dan Jibril sebagai musuhnya, Mikail sebagai musuhnya, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai musuhnya jelas kafir. Orang-orang yang menjadikan malaikat sebagai musuhnya jelas kafir. Orang-orang yang menjadikan para rasul Allah sebagai musuhnya jelas kafir. Orang-orang yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya jelas kafir. Orang-orang yang menjadikan Mikail sebagai musuhnya jelas kafir. Dan Allah akan menjadi musuh bagi kaum yang kafir tersebut. Ya. Tafsiran dari ayat yang ke-98 ini, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man 'adallah wa malaikatahu wa rusulahu minal malaikati awil bashar. Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya serta utusan-utusannya dari kalangan para malaikat atau dari kalangan manusia, wa bi khassatil malakan, dan khususnya dua malaikat yaitu Jibril dan Mikal. Li'anna al-yahuda za'amu anna Jibril aduwahum, karena orang-orang Yahudi dulu mereka menyatakan, mengklaim bahwa Jibril adalah musuhnya. Wa Mikal waliyuhum, sedangkan Mikail adalah penolongnya. Kalau Mikail itu penolongnya, dianggap sebagai penolong oleh orang-orang Yahudi. Karena tugasnya berbeda ya. Kalau Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, sedangkan malaikat Mikail tugasnya apa? Apa salah satu tugas malaikat Mikail? Apa? Apa tugasnya Mikail? Ini Mikail nih. Menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan, ini tugasnya. Jadi kata orang-orang Yahudi, kalau Mikail ini penolong kami, kalau Jibril musuh kami.
Barang siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya, maka sebenarnya juga telah menjadikan Mikail sebagai musuhnya. Karena siapa yang mengkufuri satu malaikat berarti mengkufuri sekian atau seluruh para malaikat. Seperti halnya barang siapa yang mendustakan satu rasul berarti mendustakan seluruh rasul. Ya, jadi tidak ada gunanya mereka mengatakan ini Mikail penolong kami, tidak ada gunanya ketika mereka menganggap Jibril sebagai musuhnya. Ya. Qala fa'alamuhumullah annahu man 'ada wahidan minhuma faqad 'ada al-akhar. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberitahukan kepada mereka bahwa siapa yang menjadikan salah satu dari keduanya sebagai musuh berarti telah menjadikan yang lainnya sebagai musuh. Wa 'ada Allah aidan, dan lebih jauhnya berarti juga telah menjadikan Allah sebagai musuh. Fa innallaha 'aduwwun lil jahidin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang jahidin, menentang ma anzala ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang kepada apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian ayat yang ke-100. Qala awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Mengapa setiap kali mereka membuat janji maka selalu ada saja segolongan dari mereka yang menggugurkan janji itu. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman. Tafsiran dari ayat ini, ma aqbaha halu Bani Israel fi naqdihim lil uhudi. Allah menjelaskan betapa jeleknya hal Bani Israel, keadaan Bani Israel. Ya. Fi naqdihim lil uhud, ketika mereka melanggar janjinya. Fakullama ahadu ahdan, setiap kali mereka berjanji, taraha dzalikal ahda fariqun minhum, maka ada saja segolongan dari mereka yang membuang janji itu. Wa naqaduhu, dan melanggarnya. Fatarahum, engkau akan melihat mereka Bani Israel yubrimunal ahdal yauma, membuat janji hari ini, wa yanqudunahu ghadan, tetapi mengingkarinya esok hari. Hari ini berjanji, besok sudah ingkar lagi. Terus kayak gituan. Janji, ingkar lagi, berjanji, ingkar lagi. Ya. Ini Bani Israel. Maka kata Allah, bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa'a bihi nabiyullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai mana tadi? Benar ayat yang 100 tadi? Atau kelewat? Ada yang kelewat? Harusnya ayat 99 ya? Nah, kita balik lagi berarti ke ayat 99. Tadi setelah 98 langsung 100. Kenapa enggak perhatian? Ayat 99 kalau begitu. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Ayat yang ke-99 isinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas, bukti nyata. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, enggak ada yang mengkufurinya kecuali orang-orang fasik. Ya. Tafsiran dari ayat ini, walaqad anzalna ilaika ayyuhar rasul ayatim bayyinatin wadihatin. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasul ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Tadullu ala annaka rasulun minallah, yang menunjukkan bahwasannya engkau itu benar-benar utusan dari Allah, sidqan wa haqqan, benar dan hak.
Wa may yunkiru tilkal ayat, tidak ada yang mengingkari tanda-tanda atau ayat-ayat itu illal kharijuna an dinillah, kecuali orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah. Dan itulah tafsiran dari kalimat fasik. Keluar dari ketaatan kepada Allah, itulah orang-orang fasik. Nah. Ayat yang ke-100-nya awakulama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, mengapa setiap kali mereka berjanji, ada saja segolongan dari mereka yang menggugurkan janji itu. Bahkan kata Allah, mayoritas mereka, kebanyakan mereka itu memang tidak beriman. Ya. Di sini Allah menjelaskan betapa buruknya keadaan Bani Israel. Fi naqdihim lil uhud. Ketika mereka selalu memiliki kebiasaan menggugurkan apa? Janji. Fakullama ahadu ahdan tarahal ahda fariqum minhum. Setiap kali mereka berjanji, maka ada saja segolongan dari kalangan mereka yang membuang janji itu. Wa naqaduhu, dan melanggarnya. Fatarahum, maka engkau bisa lihat bagaimana keadaan Bani Israel. Yubrimunal ahdal yauma, mereka membuat janji pada hari ini. Wa yunqidunahu ghadan, namun esok hari sudah mereka langgar. Ya, tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk melanggar janji. Ya. Hitungan hari saja. Hari ini berjanji, besok ingkar. Ya. Begitu cepat mereka melakukan kebatilan dan pelanggaran. Nah. Bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa'a bihi nabiyullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada umumnya mereka itu tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini memang dasarnya. Ya. Dasarnya adalah karena memang sudah tidak ada kepercayaan lagi. Sudah tidak ada keimanan. Kalau memang dasarnya sudah tidak ada keimanan, maka cabangnya pun akan semakin rusak. Ya, semakin parah. Karena iman itu sebagai salah satu pondasi. Ya, dasar. Tonggak utama. Kalau ada keimanan, maka yang lainnya akan terbangun dan tertata dengan baik. Ya. Tapi karena memang Bani Israel ini dasarnya ya, itu tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka pelanggaran demi pelanggaran akhirnya mereka lakukan. Ya. Ayat yang ke-101. Qala walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang kepada mereka utusan dari sisi Allah, Rasul musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqun, tetapi segolongan dari mereka malah menolaknya. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Kitabullah wara'a dhuhurihim, mereka campakkan kitab Allah di belakang punggung-punggungnya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Ya. Mereka tahu Rasul datang. Mereka tahu kedatangan Rasul itu membawa kitab. Ya. Mereka tahu. Karena mereka juga adalah orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul ya, ada di tengah-tengah mereka, maka mereka campakkan di belakang punggungnya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu. Berpura-pura tidak tahu. Ya, padahal tahu. Tafsiran dari ayat ini, qala walamma ja'ahum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Qur'an al-muwafiq lima ma'ahum minat Taurat taraha fariqum minhum kitaballah wa ja'aluhu wara'a dhuhurihim. Ketika datang kepada mereka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an yang mencocoki kitab yang ada pada mereka, yaitu apa? Taurat, maka segolongan dari kalangan mereka membuang kitab Allah, enggak mau menerimanya.
Wa ja'aluhu wara'a dhuhurihi, dan mereka campakkan kitab Allah Al-Quran itu di belakang punggung-punggungnya. Sya'nuhum sya'nul juhal, keadaan mereka persis seperti keadaan orang-orang yang bodoh. Alladzina la ya'lamuna haqiqatahu, yang tidak mengetahui hakikatnya. Padahal mereka tidak bodoh. Kenapa? Karena diturunkan kepada mereka kitab. Ya, kitab apa? Kitab Taurat. Ya, berarti mereka termasuk orang-orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan, tapi berpura-pura bodoh. Ya, berpura-pura tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Kata Allah, seolah-olah mereka itu tidak tahu. Padahal tahu. Kehadiran Muhammad, akan diturunkannya Al-Quran, mereka tahu. Karena semua itu sudah tercantum di dalam kitabnya, yaitu apa? Taurat. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-102. Qala wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, seorang nabi yang diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah mampu berbicara, bercakap dengan binatang. Dia berdialog. Bahkan ketika Nabi Sulaiman keluar dari rumahnya, itu semut-semut yang ada di bawah saling berteriak, "Awas minggir, awas minggir, Sulaiman datang, nanti keinjak." Didengar oleh siapa? Oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Sulaiman tersenyum. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai semut-semut yang di bawah itu masuk lubang, masuk lubang, masuk lubang, masuk rumah, masuk rumah. Khawatir terinjak oleh siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Kemampuan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mampu memahami pembicaraan, percakapan binatang. Kalau kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu memahami. Ya. Nah. Qala wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wallahu alam sejauh mana kebenarannya, memang sampai sekarang masih ada itu puing-puing bekas masjid. Ada masjid, tinggal puing-puingnya saja, sudah berantakan, hancur, luluk lantah. Ya, tapi pondasi-pondasinya masih kuat, yang katanya ini masjid Nabi Sulaiman. Ya, masjid Nabi Sulaiman. Alhamdulillah kita pernah ke sana, ya, melihat, masuk, lihat-lihat. Kemudian juga ke tempat ratu perempuannya itu, yang selalu disebut nama siapa? Bilqis, ya, Bilqis. Nah, itu jadi tempat wisata sekarang. Ya, jadi tempat wisata tempat Ratu Bilqis. Kita ke sana, ya, melihat kerajaannya. Tapi sudah tertimbun tanah, jadi tinggal bagian atasnya aja. Tapi kalau kita gali tanah itu, maka kita akan banyak dapatkan patung-patung kecil, ya, tanda peninggalan orang-orang dahulu. Artinya memang ini sejarah betul ada. Ya, sebagai bukti. Masya Allah, ya, ke bukit, ke gunung, batu semua. Ya, dan cukup menyeramkan ketika jalan-jalan ke, katanya tempat bekas masjidnya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian juga melihat cara ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Ya. Ternyata mereka ketika menyembah matahari itu tidak langsung, ya. Tidak langsung ketika matahari mengeluarkan sinarnya, kemudian mereka keluar dan menyembah begitu. Tidak. Mereka tetap menyembah di rumah-rumah, tapi setiap rumah itu dibikin semacam lubang di mana sinar matahari nanti akan masuk ke situ. Dan itulah yang mereka sembah. Ya, itulah yang mereka sembah. Jadi yang disebut menyembah matahari itu tidak langsung, ya, ngelihat matahari begini di luaran gitu, panas, terik, terus sujud atau melakukan hal yang lain, tidak.
ya, tidak seperti itu. Ternyata yang disebut menyembah matahari yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu menyembah sinarnya. Jadi sinarnya dibiarkan masuk ke rumah. Ya, itulah yang disembah, itulah yang diibadahi. Di ayat ini 102 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Allah menegaskan Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil, Harut wa Marut, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu sihir itu memang ada dan sudah ada sejak dulu. Ya. Bukan ilmu yang ditemukan sekarang, tidak. Tapi sihir adalah ilmu yang sudah lama, bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, sudah ada. Nah, orang-orang Babilonia mereka biasa menggunakan apa? Sihir. Nah, Babilonia adalah di Irak, nanti akan ada penjelasannya. Ya. Ini sekaligus mementahkan anggapan kelompok Mu'tazilah yang mereka tidak percaya kepada apa? Sihir. Ya. Padahal sihir jelas, nyata, ada. Ma khafiya wala tufa sababuhu. Sihir itu adalah sesuatu yang khafiya, tersembunyi dan sangat halus. Ya. Tersembunyi dan sangat halus. Tiba-tiba seseorang akan terkena dampaknya tanpa dia ketahui. Terjadi secara tiba-tiba, halus, ya, dan tersembunyi. Nah, ini sihir. Qala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat itu tidak pernah mengajarkan sihir kepada seorang pun. Sampai keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini hanya cobaan. Kami ini hanya cobaan. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Fala takfur, maka jangan sekali-kali kalian kufur. Jangan mau belajar ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma, akan tetapi mereka orang-orang Yahudi belajar sihir dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, ada sihir yang seperti itu. Sihir yang bisa menghancurkan keharmonisan hubungan keluarga antara suami dan istri. Ada juga sihir yang sebaliknya, merekatkan hubungan antara kekasih dengan kekasihnya, antara suami dengan istrinya. Banyak sekali macam-macam sihir. Ya, banyak sekali macam-macam sihir. Dan media-media yang digunakan dalam ilmu sihir juga bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ada buhul-buhul, ya, ada buhul-buhul. Dan sihir itu kalau sudah ketemu buhulnya, maka selesai. Ya, tapi selama belum ketemu buhulnya, maka pengaruh dan dampaknya masih akan tetap dirasakan. Dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Nabi pun pernah kena sihir. Ya. Tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tukang-tukang sihir itu sama sekali tidak akan pernah bisa menimpakan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu takut dengan tukang sihir. Kalau Allah tidak mengizinkan sihir itu bisa memberi dampak, maka tidak akan terjadi. Ya. Sihir itu tidak akan memberikan efek dan dampak apapun. Bila ternyata ada orang yang terkena sihir, maka sesungguhnya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan tukang sihir, bukan. Ya. Tukang sihir itu lemah. Tidak bisa apa-apa. Nah, paling lemah, ya. Lebih lemah dari kita. Karena mereka bergantung kepada setan. Sedangkan kita bergantung kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka orang-orang Yahudi itu, para tukang-tukang sihir itu mempelajari sesuatu yang sebenarnya membahayakan mereka dan sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam keadaan mereka tahu, ya, dalam keadaan mereka tahu bahwa mereka sedang menukar kitab Allah dengan sihir yang sebenarnya tidak ada bagiannya sama sekali di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh sangat jelek ketika mereka menjual dirinya dengan sihir. Lau kanu ya'lamun, andai mereka tahu tentang hal ini. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wattaba'al yahudu ma tuhadditsu asy-syayatinu bihi as-saharata ala ahdi mulki Sulaiman bin Daud. Orang-orang Yahudi mengikuti segala sesuatu yang dibisikkan oleh setan kepada tukang sihir. Ini terjadi di masa kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud. Ya. Mulai belajar, mulai menyebar ilmu apa? Sihir. Sampai sekarang. Karena tidak ada satupun dari kejelekan, melainkan ada yang menjadi pengikutnya. Nah, sama seperti kebaikan. Ada yang juga menjadi pengikutnya. Kejelekan dan kebaikan ini akan terus ya berseteru sampai hari kiamat. Karena kejelekan dan kebaikan adalah dua hal yang bertolak belakang. Maka para pengikut kebatilan, kejelekan dengan para pengikut kebaikan akan terus berseteru sampai hari kiamat. Perseteruan ini tidak akan pernah ada akhirnya kecuali bila matahari terbit dari arah barat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.